Kasus kejahatan seksual yang melibatkan 8 anak di bawah umur di Surabaya lebih banyak disebarkan karena faktor lingkungan. Selain itu, kurangnya perhatian dari orang tua juga memiliki peranan penting atas penyimpangan perilaku mereka. Namun lepas dari pencabulan yang mereka lakukan, 8 pelaku di bawah umur ini sebenarnya juga adalah korban. Perlu kehati-hatian dalam menangani kasus pidana, terutama kasus pelecehan seksual yang melibatkan anak-anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai korbannya. Meskipun pelaku dan disebutkan dia adalah tersangka, mereka tetaplah anak-anak dan butuh perhatian yang lebih dari orang-orang dewasa di sekitarnya. Apa yang terjadi terhadap 8 bocah asal salah satu kampung di Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya ini menjadi bukti bahwa mereka yang tersangkut kasus pelecehan seksual tetaplah korban karena mereka anak-anak. Tempat tinggal para pelaku dan korban adalah pemukiman padat penduduk. Rumah berhimpit dan kampung yang sempit menjadi tempat tinggal sekaligus arena bermain mereka, termasuk pelaku dan korban penyimpangan seksual yang ditangani Polrestabes Surabaya. Untuk bermain, mereka lebih sering menghabiskan waktu di halte komuter dan balai RW. Di 2 tempat itulah anak-anak di bawah umur ini melakukan aktivitas seksualnya. Para pelaku dan korban masih duduk di bangku SMP, bahkan ada yang masih SD. Usianya pun baru 9 tahun sampai 14 tahun. Aparat penegak hukum harus lebih hati-hati karena memeriksa kasus ini itu tidak bisa terus kemudian dengan emosi, dengan cara pikir orang dewasa tanpa lagi memperhatikan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan keadilan pemulihan. Dari proses pendampingan korban dan keluarga, Edward mengatakan anak-anak yang terlibat tidak mengetahui antara melecehkan dan dilecehkan. Nilai sosial yang terbentuk di kalangan anak-anak ini merupakan hasil adopsi yang mereka lihat sehari-hari, bisa dari rumah, bahkan dari internet. Penyimpangan ini terbentuk karena kurangnya perhatian dari orang tua dan buruknya lingkungan bermain mereka, termasuk juga tudingan anak-anak ini gemar menonton video porno di warnet tak jauh dari rumah mereka. Pemilik warnet di sana sendiri membantah menyediakan konten cabul. Kemarin sore sudah datangi mungkin kira-kira 5 orang atau 6 orang. Terus ngecek semua isi-isi komputer saya. Semuanya sudah aman gitu. Dan nggak ada masalah situs porno, nggak ada. Proses penyelesaian hukum kasus yang membelit anak-anak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Menurut Pasal 6, penyelesaian hukum bisa dilakukan di luar pengadilan, terutama untuk anak-anak di bawah 12 tahun. Anak-anak yang terlibat kasus ini pada hakikatnya tetaplah korban. Miftah Farid, Surabaya.